Nah, oke. Nah, mungkin kalau masih ada lagi yang baru daftar ya, karena mungkin kan kita masih ada perpanjang pendaftaran. Jadi ada beberapa yang masih masuk kelas ataupun baru perbaikan KRS. Nanti boleh japri saya. Untuk materi kuis itu ada di e-learning, jadi udah bisa dicek. Nanti untuk ketentuan bagaimana kuisnya atau materi nanti japri saya, jadi biar saya informasikan. Karena kasusnya berbeda ya. Kalau yang lain mungkin kan udah ikut pertemuan 1 sampai pertemuan 4 gitu ya. Mungkin ada yang baru, jadi nanti bisa bukan dispensasi, disesuaikan gitu. Jadi mungkin kalau yang lain kemarin kuis ada kendala, mungkin kemarin ada mungkin beberapa yang sudah lapor gitu ya. Saya harap nggak ada kendala lagi. Dan kemarin kalau ada yang kirimin via email, ya udah ada, mungkin ada saya infoin kalau screenshot atau capture dari email yang sudah dikirim itu upload ke e-learning gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang email tapi belum kirimkan screenshotnya di e-learning boleh. Kalau masih bisa diupload ya, saya lupa. Kemarin kan saya pakai waktu ya, batas waktu. Kalau misalnya udah nggak bisa, nanti biar saya coba perpanjang lagi untuk uploadnya. Tapi khusus yang untuk screenshot sama capture aja ya, yang udah kemarin kirim, bukan baru kirim sekarang. Nah, oke. Saya harap mungkin kuis kemarin sekalian untuk latihan ya. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi kemampuannya dan nanti kalau ketemu soal atau studi kasus yang lain udah bisa diterapin tentang sistem bilangan. Nah, ini oke. Nah, ini oke. Nah, jadi kita minggu ini masuk ke aritmatikanya ya. Kalau minggu lalu kan udah saya singgung seperti apa aritmatika itu nanti ya. Jadi kalau kita flashback kemarin kita kan udah bahas tentang konversi seperti apa, lalu sistem bilangan itu seperti apa. Nah, ini lanjutannya kita ada juga namanya aritmatika gitu. Di sini, sorry, di sana delay nggak suara saya? Tidak, Bu. Enggak ya? Aman, Bu. Soalnya di sini agak patah-patah gambarnya. Nah, jadi di aritmatika ini, oke. Kemarin kita udah konversi ya. Jadi ini aritmatika ada biner, oktal, desimal, dan juga heksadesimal. Nah, jadi saya lupa kelas yang mana yang udah saya singgung kemarin soal aritmatika, tapi ini saya ulang lagi aja. Jadi sini operasi aritmatika sistem bilangan. Jadi aritmatika ini kan tambah kurang kali bagi. Nah, tambah kurang kali bagi ini bukan cuma di matematika biasa ya, secara desimal. Di bilangan biner, oktal, dan heksadesimal juga ada. Nah, jadi disinilah kita pelajari bagaimana untuk aritmatika biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, jadi yang pertama kita bahas yang biner dulu. Ya, jadi berurutan. Biner kan dia 2 nilainya ya, hanya 0 dan 1. Nah, itu dia. Jadi di sini nggak terlalu susah. Di sini kita punya penjumlahan bilangan biner dengan aturan dasar. Nah, jadi kita punya aturan dasar. Jadi seperti kemarin konversi kita juga ada aturan dasarnya. Nah, di sini aturan dasarnya apa? 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Lalu untuk 1 ditambah 0 itu sama dengan 1.
Ya, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Simpan 1. Kenapa? Kan kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya. Kalau bilangan desimal ya. Tapi karena ini biner, nilainya cuma ada 0 dan 1. Nah, jadi kelebihan satunya itu kita simpankan. Ya, jadi kita simpankan kelebihan satunya itu di digit selanjutnya. Nah, seperti apa? Kita lihat di contoh. Di sini kita punya inputan pertama atau nilai yang pertama itu 100111010. Ya, yang kedua itu ada dijumlahkan dengan 01001001. Oke ya. Nah, di sini kita jumlahkan sesuai dengan aturan. Nah, jadi 0 kita jumlahkan dengan 1 sama dengan 1. Nah, ini ya aturannya yang pertama. 1 ditambah dengan 0 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1, 1. Ya. Lalu disinilah fungsi simpan tadi. Simpannya di mana? Di bilangan berikutnya. Sorry, digit berikutnya. Jadi sama kayak matematika biasa kita kan gitu. Kalau kelebihan kita simpan ke digit berikutnya. Nah, kita simpan 1 di sini. Nah, lalu di sini kita lihat 1 ditambah 1 ditambah 0. Nah, sama dengan 1 juga ya, dan dia harus simpan 1 lagi. Nah, jadi simpan 1 lagi nih di sini, simpan 1. Nah, di sini 1 ditambah 0 ditambah 0. Ya, hasilnya berapa? 1. Ya, karena di sini nggak ada lagi disimpan. Ya, lalu di sini 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. Nah, jadi sesuai ya dengan aturannya. Jadi penjumlahan bilangan biner ini aturannya. Jadi ini untuk contohnya. Di mana di sini ada kasus 1 ditambah 1, simpan 1. Nah, ini juga 1 ditambah 1, simpan 1. Nah, maka ini hasilnya. Nah, jadi kalau ini saya rasa mudah ya dipahami. Nah, ini untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan? Nah, di sini pengurangan terdapat 2 cara. Ya, yang pertama melalui first complement, di mana suatu cara untuk membalikan bilangan menjadi positif sehingga pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, jadi negatif dirubah ke positif. Jadi sehingga harusnya ini kan pengurangan gitu ya. Tapi kita lakukan perubahan dari negatif ke positif sehingga pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, dengan cara merubah 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Ini seperti fungsi ini ya, negasi ya, atau kemarin fungsi pembalik. Nah, jadi di sini kita punya nih nilai, yaitu 100, 10001. Ya, ini mana ini? Nah, di mana di sini kita lakukan proses pembalik atau komplement. Nah, first complement, jadi ini 1 kita rubah menjadi 0, 0 kita rubah jadi 1, 0 kita rubah jadi 1, 0 rubah jadi 1, 1 rubah jadi 0. Nah, maka ini hasilnya. Dengan proses pertama, first complement. Nah, lalu kita masuk ke step yang kedua. Yang kedua namanya second complement. Nah, second complement ini yang tadi sudah kita balikan, ya, jadi dari 0 jadi 1, dari 1 jadi 0. Nah, di sini kita lakukan yang namanya penjumlahan atau penambahan dengan 1. Jadi tambah satunya ini bukan semua tambah 1, tapi kita lihat. Tadi setelah kita lakukan proses first complement, pembalikan perubahan dari 1 ke 0 dan 01, kita tambahkan hasilnya ini dengan 1. Satunya itu di paling kanan. Seperti penjumlahan matematika. Biasa ya. Nah, di sini 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, di sini 0 ya berarti. Nah, ataupun langsung kita turunkan aja nilainya. Nah, ini dia. Kalau seperti ini posisinya di dalam bilangan biner, ini berarti di depannya, digit di depannya itu 0. Ya, jangan lupa, jangan nanti bingung, ini Bu berapa gitu ya. Jadi 0 ditambah 1, 1, yang lain kita turunkan karena semuanya dijumlahkan dengan 0. Itu dia untuk si pengurangan.
Nah, setelah kita lakukan tadi, ya, jadi kita tadi pertama lakukan first complement dulu, baru ke second complement. Nah, di sini proses pengurangannya seperti apa? Dia juga punya aturan dasar. Jadi note ya, yang pertama kita lakukan proses first complement dan second complement dulu. Nah, setelah itu, ini ada aturan dasarnya, di mana 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1, lalu 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 0 dikurang 1, 1. Dan pinjam 1. Nah, pinjam 1 dari digit di depannya. Seperti apa? Kita lihat di contoh. Di sini, kita punya nilai 11101. Kita kurangkan dengan 1011. Oke ya. Di sini kita pakai aturannya ini, ke sini. 1 kurang 1 sama dengan 0 ya. 0 kurang 1. Nah, ini kita ketemu kasus yang aturan keempat. 0 kurang 1. Berarti kita harus pinjam. Pinjam dari mana? Dari sini. Kita pinjam ke sini. Berarti di sini 1. Makanya di sini hasilnya 1. Oke, hasilnya 1, tapi dia minjam. Gitu. Nah, di sini karena kita sudah pinjam, maka di sini 0 ya. Dia nggak ada lagi. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 0. Nah, di sini 0 ya. 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, di sini pinjam 1. Di sini 0. Ini dia. Maka hasilnya 10010. Nah, ini untuk si pengurangan. Tadi kalau penjumlahan, 1 ditambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Kalau pengurangan, 0 kurang 1 sama dengan 1, pinjam 1. Nah, itu perbedaannya. Yang lain pengurangan seperti biasa ya, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 1, 1 dikurang 1, 0. Penjumlahan seperti biasa, 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Sisanya tadi ya, disimpan. Nah, lanjut. Di sini perkalian. Nah, untuk perkalian, kita punya aturan juga. Ini aturan dasar dari perkalian. Ya, ini aturan dasar dari perkalian, di mana kita lakukan perkalian sesuai dengan aturan ini. 0 kali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, jadi di sini untuk menghafalnya hanya 1 dikali 1 yang hasilnya 1, selain itu 0. Ya, jadi sama kayak kita menghafal kemarin untuk fungsi OR, AND, XOR, ya, XN, not AND, dan not OR gitu ya. Jadi ini juga ada aturannya. Nah, ini kita punya nilai contohnya 1110 dikalikan dengan 1100. Nah, kita kalikan nih. Ya, yang pertama dengan digit pertama. Nih ya, jadi 1110 kita kalikan dengan 0. Hasilnya 0 ya semuanya, karena kan tadi apapun yang dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Yang kedua sama, masih kalikan dengan 0, hasilnya 0. Lalu yang ketiga, di sini kalikan 1. Dikalikan 1 sama ya nilainya, jadi 1110. Nah, yang keempat juga. Lalu kita lakukan proses penjumlahan. Ya, 0 turun ke bawah, lalu 0 ditambah 0, 0. Lalu di sini 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Di sini 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, lalu di sini 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Satunya disimpan di sini. Di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ya, lebih 1. Yang satunya lagi kita simpan di sini. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 0, lalu di sini simpan 1. Jadi,
1 ditambah 0 yang di depan. Makanya hasilnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ini dia untuk perkalian. Jadi penjumlahannya itu kalau di perkalian 1 ditambah 1, 0. Kita simpan 1. Jadi kalau 3 kali satunya, 1 tambah 1 tambah 1, itu hasilnya 1, 1 simpan. Ya, itu dia untuk di dalam perkalian, untuk penjumlahan perkaliannya. Makanya hasilnya jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, kita masuk pembagian bilangan biner. Biner seperti apa pembagiannya? Nah, di sini 0 bagi 1, 1 bagi 1. Nah, kita lihat. Di sini ada aturan dasarnya juga. 0 itu dibagi 1 sama dengan 0. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Ya, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Yang lain 0. Nah, jadi kita punya nilai 101. Nah, lalu di sini pembaginya 101 ya, yang dibagikan 1, 1, 1, 1101 dibagikan 101. Kita bagikan, karena ini ada 3 digit, jadi kita ambil 3 digit yang di depan dulu. Ya, 111 bagi 101. Oke, bisa ya, berarti hasilnya 1. Hasilnya 1, kita kurangkan. Nah, 1 kurang 1, 0. Ya, di sini 0. Lalu, ini ya, 1 kurang 1, 0. Lalu 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. Ini dia. Nah, di sini lalu kita lihat, ini hanya 2 digit ya. Berarti kita perlu 1 digit lagi, kita turunkan jadi si 1 ke sini. Berarti 101. 101 dibagi 101 sama dengan 1. Oke, lalu kita kurangkan, ya, hasilnya 0. Ya, 0 naik ke atas, ya, karena dia tidak ada sisa sama sekali. Jadi habis. 0, lalu di sini kita turunkan lagi 3 digit berikutnya. Jadi 101 kita turunkan ke sini, ya. Semuanya kita turunkan, jadinya semuanya ini tadi udah sampai sini ya. Nah, jadi 0 karena ini udah habis, 0 naik 1 nolnya di sini. Nah, turunkan 3 digit 101. Berarti 0101 bagi 101 sama dengan 1 ya. Sebelum kita tulis hasil akhirnya, kita ambil sisanya ini yang tidak ada lagi, ini nolnya kita naikkan ke sini 0. Nah, baru kita tuliskan hasilnya 1. Nah, jadi kalau yang pertama di sini kan masih ada sisa. Ya, jadi 0 1 0. Kita nggak bisa tulis. Yang kedua di sini ada sisa 0. Kita naikkan dulu si 0. Yang terakhir kita tulis dulu sisa, baru kita tulis hasilnya. Itu dia. Ini untuk proses pembagian bilangan biner. Jadi jangan keliru ya, kadang ketentuannya berbeda-beda. Jadi misalnya biner seperti apa nanti, oktal seperti apa, desimal, lalu untuk bilangan heksa seperti apa. Gitu. Jadi kalau paling aman enak itu kita lakukan di biner, tapi kita harus bisa melaksanakan setiap proses biner, oktal, desimal, dan heksa. Itu. Oke, sampai sini ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanya? Jadi ini untuk pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, jadi ini beberapa contoh, nanti mungkin di latihan ada, ya, maksudnya tugas latihan nanti bisa dicek lagi, oh ini seperti apa hasilnya, gitu. Nah, di sini juga melatih kita untuk nanti bisa ke proses lain, di mata kuliah lain, gitu, si sistem digital ini. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ya. Kita masuk ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan oktal.
Nah, seperti apa kalau oktal? Nah, kalau oktal, nah kita lihat di sini ya. Kalau oktal ini dia bukan aturan, tetapi step by step-nya, di sini ada step by step untuk bilangan oktal seperti apa. Nah, yang pertama bilangan oktal instruksinya, tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Nah, kita di sini ada contoh di mana contohnya nilainya 25 kita jumlahkan dengan 127. Ya. 25 ditambah 127. Nah, katanya di sini kita tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Ya, kita tambahkan secara desimal. Seperti apa? Kita penjumlahannya seperti biasa ya. 5 tambah 7, 2 tambah 2. Di sini 0 ya. 0 ditambah 1. Oke. Nah, 5 ditambah 7 katanya pakai secara desimal. Berarti kita konversiin dulu ke desimal. Karena di sini kita lihat nih panah pertama, ini untuk yang digit pertama. 5 dalam bentuk desimal tadi kan tetap ya, oktalnya 5, desimal tetap 5. Nah, oktalnya 7, desimal tetap 7 ya, dikonversi kalau kita cek tabel. Nah, maka di sini 5 ditambah 7 dalam desimal itu sama dengan 12. Ya, benar ya, secara desimal hasilnya 12. Nah, rubah hasil desimal ke oktal. Nah, kita udah tambahkan nih. Kita rubah ke oktal. 12 dalam bentuk desimal, di oktal itu berapa nilainya? Nah, kita balik lagi ya, cek lagi ke tabel konversi kemarin. Nah, hasilnya 14 kalau dalam bentuk oktal. Nah, di sini tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Nih ya, kan hasilnya 14, sama seperti penjumlahan yang lain atau pengurangan, kan 14 yang kita tulis digit paling kanannya aja ya, yang terakhir. Berarti yang kita tulis nih yang saya boldkan, 4-nya kita tulis di sini. Satunya kita simpan untuk dijumlahkan di digit selanjutnya. Oke ya, di sini selanjutnya 2 ditambah 2. 2 ditambah 2, nah 2 dalam bentuk desimal dari oktal tetap 2 ya, 2 tambah 2. Oke, karena tadi kita ada 1 yang kita simpankan dari digit sebelumnya, kita jumlahkan lagi kan, 2 tambah 2 tambah 1. 1 ini dari mana? 1 ini dari yang 14 tadi. Satunya kita ambil simpan ke sini. Maka 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Dalam bentuk si desimal. Lalu kita konversiin ke oktal. Oktal sama juga ya 5. Nah, di sini kita lihat yang ketentuan nomor 4. Jika hasil penjumlahan tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit merupakan carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Nah, benar ya, carry off kan tadi 14 ini kan 2 digit ya, terdiri 2 digit. Dia carry off disimpankan atau dijumlahkan ke kolom selanjutnya atau digit selanjutnya. Ini dia untuk kasus yang 5 tambah 7. Yang terakhir di sini kan tinggal 1, 0 tambah 1, 0-nya nggak usah ditulis ya, karena kan kita tahu cuman digitnya 3 sama 2. 1, karena tidak ada yang ditambahkan dengan carry off, maka hasilnya 1. 1 dalam bentuk desimal, oktalnya juga 1. Nah, jadi di situ kita lihat, kita urutin kan tadi 4 udah, lalu 5 hasilnya kita tulis, dan 1. Maka hasil dari penjumlahan bilangan oktal 25 ditambah 127 sama dengan 154. Nah, jadi jangan lupa nanti kalau udah dapat hasil desimalnya, konversiin dulu ke oktal. Nah, kalau nanti salah atau kelupaan, nanti bisa jadi hasilnya 152. Nah, karena apa? Karena lupa konversiinnya. Karena kan 12 di oktal sama 12 di desimal, di oktal nggak 12. Di oktal itu 14. Itu. Ya, jadi nanti ini lagi dicek, oh, ini dalam bentuk desimal atau oktal gitu. Saya takutnya nanti beberapa ada pernah gitu salah. Jadi dia langsung diurutin aja, dia lupa untuk konversinya. Nah, ini untuk si penjumlahan. Pengurangan seperti apa? Nah, pengurangan sama. Nah, pengurangan sama juga dengan aritmatika biasa.
di sini juga ada pengurangan, ada juga pinjam. Nah, jadi kita bisa pinjam juga kalau misalnya kita kurang. Seperti apa nih? Di sini kita lihat ya, kita ada pengurangan 154 dikurangi 127. Nah, di sini 4 kurang 7, 5 kurang 2, 1 kurang 1. Kita lihat, ada kan yang lebih besar, yang lebih kecil, ya, pengurangnya dikurangi dengan 7. Jadi si 4 ini lebih kecil ya. Pengurang oktal dapat dilakukan dengan secara desimal juga. Jadi, ntar kita bisa konversiin juga. Jadi 4 kurang 7. 4 kurang 7 nggak bisa ya. Maka kita harus pinjam. Nah, pinjamnya itu dari digit sesudahnya. Jadi sesudah 4, 5 kan. Kita pinjam 1 ke 5. Nah, kita pindahin ke oktal. Nah, pindahin ke 4 tadi. Si 4 ini, si 1 tadi itu nilainya bukan 1, tapi 8. Maka di sini 4, ya untuk yang pertama, 4 dikurang 7 ditambahkan 8. 8 itu dari si 1 ini. 1 yang dipinjamkan dari digit setelahnya itu, dari si 5. Bobot 1 itu 8. Ya. Maka di sini 4 dikurang 7 ditambah 8 sama dengan 5 dalam bentuk oktal. Nah, dalam desimal juga 8 ya. Dalam desimal juga 5. Lanjut, di sini 5 kurang 2. 5 kurang 2. Tapi 5-nya tadi udah dipinjam 1 ya. Sama si 4. Nah, maka di sini sisanya tinggal 4. Makanya di sini kan 5 kurang 2 sama dengan 2. Karena di sini tadi kan satunya itu udah dipakai di sini. Ya. Oke, yang terakhir, 1 dikurang 1. Karena nggak ada yang dipinjam, maka nggak ada lagi proses pengurangan. Jadi 1 kurang 1 dalam bentuk desimal ataupun oktal nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau kasus di sini, kita lihat, ini kalaupun misalnya 052 ini dalam bentuk desimal, kita konversi ke oktal sama, ya. Nah, jadi di sini hasilnya 25. Nah, 0 kan nggak kita tulisin di depan. Jadi, hasilnya 25 dari 154 dikurang 127. Nah, ini untuk pengurangannya. Perkalian. Nah, ini perkalian. Sampai pengurangan, ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanya? Aman ya berarti ya. Nah, kalau perkalian, di sini pertama stepnya kalikan masing-masing kolom secara desimal. Jadi sama, kita buat dulu dari desimal, supaya nanti tinggal konversiin aja. Nah, jadi desimal ini seperti, apa ya, bilangan netral ya, karena kan bilangan yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini ada contohnya 16 dikali 14. Nah, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Ini semua ya, nanti kita buat desimal. Rubah dari hasil desimal ke oktal. Oke, pertama kita kalikan dulu. 6 dikali 4. Atau 4 dikali 6. Kita lihat di sini hasilnya. Yang pertama, ya, 4 dikali 6 sama dengan 24. Dalam bentuk si desimal. Ya, 24. Kita konversikan ke dalam bentuk oktal. Ya, kita lihat di oktal ada enggak 24. Nah, beda ya desimal ke oktal. Nah, ternyata kalau kita konversikan ke oktal itu 30 nilainya. Nah, 30 berarti, nah jadi kalau konversinya, balik lagi, kemarin kan ada tugas tuh atau kuis yang konversi. Di sini berguna. Gitu ya. Ini 30. Nah, karena di sini ada 2 digit, digit paling kanan ditulis, digit yang paling kiri kita simpan. Maka di sini kita tulis 0. Oke, lalu selanjutnya 4 dikali 1, ya, 4 kali 1 sama dengan, 4 kali 1 langsung ditambahkan dengan si 3 tadi. 3 tadi kan digit yang dari sebelumnya.
Jadi 4 kali 1 ditambah 3 sama dengan 7. Desimal konversi oktal 7. Lanjut 1 kali 6 ya. 1 kali 6 sama dengan 6. 6 di dalam desimal sama di oktal 6. Lanjut 1 dikali 1. 1 dikali 1 sama dengan 1 dalam bentuk desimal, di oktal juga 1. Oke, kita lakukan penjumlahan. Nah, kita udah selesai nih, kita kaliin semua, kita jumlahin. Ya, 7 tambah 6, 1, ini 1, turun. Nggak ada ya, di sini 0, di sini 0. Nah, di sini 0 kita turunkan, 7 tambah 6, itu 13 ya, di sini kita lihat. Nah, ini dia. 7 tambah 6, 13. 13 dalam bentuk si desimal. Ingat, kita masih dalam bentuk desimal. Ya, awal pengerjaan itu kita pakai desimal dulu. Setelah itu kita konversiin. 13 kita konversiin ke oktal itu sama dengan 15. Berarti hasilnya di sini kita tulis 5. Satunya kita simpan di depannya, di sudahnya. Jadi 1 ditambah 1. 1 ini dari simpan dari si 15. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 250. Ya, tadi kan 0 turun. Jadi bukan 230. Kalau secara desimal iya 230, tapi secara oktalnya kalau kita konversiin ke oktal itu 250. Kalau di dalam desimal 230, dalam oktal 250. Itu dia perbedaan untuk konversinya. Jadi jangan lupa setelah dapat hasil dari desimal kita konversikan ke oktal. Ini untuk perkalian. Lalu untuk pembagian seperti apa? Sama. Ya, pembagian bisa juga kita konversiin ke desimal dulu atau mau langsung dari oktal. Nah, kalau di contoh ini kita langsung dari oktal, di mana 250 kita bagikan dengan 14. Nah, kita ambil 2 digit, karena di sini ada 2 digit yang 14. Nah, 14 kita bagikan, 25 dibagi 14. Cuman bisa 1 ya, karena 14 kali 1 di sini. Ya, 14 kali 1, maka di sini hasilnya ditulis 14. Nah, sama dengan 14. Nah, kita tulis hasilnya 1. Nah, di sini 25 dikurang 14, 1, 1. Kita turunin 0, karena kan tadi kalau 11 dibagi 14 nggak bisa ya. Nah, 110 kita bagi 14 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Di sini berarti 110 juga ya, 110 dikurang 110 sama dengan 0. Berarti selesai ya. Di sini 14 dikalikan 6. Nah, ini 14 kali 6 tadi. Nah, di sini kita pecah. Karena ini 2 digit perkaliannya, kita pecah supaya lebih mudah dalam bentuk oktalnya. Jadi kita kalikan dulu 4 kali 6, baru kita kalikan 1 kali 6. Nggak masalah, Bu, nggak masalah. Karena memang di sini dianjurkan dipecah kalau lebih dari 1 digit. Nah, jadi di sini kita uraikan dulu 4 kali 6 dalam bentuk oktal ya. Ini langsung dalam bentuk oktal itu 30. Nah, tapi kalau tadi dalam bentuk desimal 24 ya. Kalau kalian konversiin ini semua ke desimal itu hasilnya 24. Tapi kalau tetap dalam bentuk oktal 30. Konsep pertama, digit paling kiri itu bakalan disimpan atau di carry off-kan. Nah, lalu di sini tadi 4 kali 6 udah. Nah, tinggal satunya. 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, karena kita ada carry off yang kita simpan 3 tadi, kita jumlahin. Jadi 11. Nah, 11 dalam bentuk oktal. Tapi kalau dalam bentuk desimal itu selisih 2. 13 atau 14. Ya, nah itu dia. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau memang udah pakai oktal, jangan dikonversiin lagi ke desimal. Nanti salah. Kalau pakai desimal, jangan lupa konversi ke oktal. Ini untuk pembagian. Sampai sini ada yang mau ditanya?
Atau belum ngerti? Nah, kalau udah paham, kita lanjut ya ke bilangan si desimal. Nah, ini untuk desimal kita ada sama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahannya sama kayak seperti matematika biasa. Di sini 21 ditambahkan 87. 1 tambah 7, 8. 2 tambah 8, 10 ya. Terus 10, 108. Pengurangannya sama. 108 atau 108 kita tambahin 87 sama dengan 21. Ya, kita lihat nih 8 kurang 7 1. 0 kurang 8 2, pinjam 1. Nah, itu dia. Ini desimal, lalu perkalian. Perkalian seperti biasa juga. Di sini 14 kali 12 sama dengan 168. Ya. Jadi kalau desimal itu bilangan kita, matematika yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi itu memang aritmatika, selainnya kalau dibilang bahasa manusia, bukan bahasa mesin. Kalau biner kan bahasa mesin ya, 0101. Kalau ini bahasa manusianya desimal. Nah, jadi pembagian sama juga di sini. Ya, 168 dibagi 12 sama dengan 14. Ya, pembagian seperti biasa. Di sini 16 bagi 12, 1. Ya, lalu di sini 16 kurang 12, 4 ya. 4. Di sini turun 8, 48 dibagi 12, 4. Hasilnya 14. Nah, ini dia untuk desimal. Nah, lanjut kita ke heksa. Nah, jadi ini mudah juga ya, nggak terlalu sulit, karena kita udah tahu biner seperti apa tadi. Kalau oktav, boleh kita konversiin ke desimal. Nah, kalau desimal, seperti bilangan pada umumnya aritmatika matematika. Nah, yang beda heksa. Jadi kalau di heksa ini, kalau kalian kesulitan, saya saranin boleh konversikan dulu ke bilangan desimal. Nah, jadi di sini sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. Nah, jadi kalau lebih dari 15, kita lakukan sisa atau kayak disimpankan gitu. Nah, di sini supaya mudah ya, kita contoh. Ini E8 dan 9A kita jumlahin. Nah, supaya kalau ini di sini sebelah kiri pakai heksa, sebelah kanan pakai desimal ya. Kalau kita konversiin ke desimal aja. E8 itu 232, 9A itu 54. Ya, bagi yang udah jago konversi ini pasti mudah nih. Nah, setelah kita konversiin, kita jumlahin seperti biasa. 2 ditambah 4, 6. 3 tambah 5, 8. Ini 1, 8. Ini dari ini ya. Sisa akan terjadi dari jumlah setiap tempat melebihi 15. 8 tambah 4. Ini 9A 54 ya? Coba siapa yang udah bisa konversi. A itu 10 ya. 10, lalu 9 itu 9. Balik lagi nih ke konversi. Bentar, saya cek di kalkulator konversi. Ada yang udah coba? Berapa konversi 9A ke desimal? .154, Bu. 154 ya? Berarti saya kurang catat nih. Atau ini ada yang ke enter kali ya, 154. Berarti pas ya. Di sini 1. Nah, makanya 3. Nah, jadi hasilnya 386. Jadi 1, nanti saya perbaikin ya di slide-nya. Berarti kemarin juga ada salah nih, saya buat video karena lupa cek
Nah, 386. Biar kita kan udah tadi dalam desimal. Nah, biar mudah langsung kita konversiin ke heksa. Ataupun mau langsung dari si heksa ini kita lakukan penjumlahan juga bisa. Cuman kan agak ribet ya di sini 8 ditambah 9A gitu. Carry off kan. Nah, tetap juga ya kita lakukan proses kayak desimal nih. 8 tambah A. A itu nilainya 10. Ya. Ya, 8, 9, 8 tambah A berarti FG. Jadi agak panjang. Nah, makanya dia di sini di carry off-kan, disimpankan ke digit depannya. Nah, jadi lebih bagus sih, lebih mudah kita konversiin ke desimal untuk penjumlahan di heksa. Tapi di sini nanti harus bisa juga sih. Di 8 tambah A ya, A 10 ya. Karena kan heksa sampai berarti 8 tambah 9, 17. Nah, 17 itu kan lebih dari, sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. Kan lebih 15. Maka dia carry off kan 1. Nah, 1 di sini berat 17 tadi ya. 9 tambah 8, 17 kan? 9 tambah 8, 17. 15-nya, nah ini dia. 9, 8 tambah 9, A10 ya. Ya A10 kan. A10 harusnya nih 18 ya, 18. Coba nanti cek kalau ini kalau tadi 17 pas ya, 15 kan karena melebihi 15. 15-nya kita carry off kan hitung 1. Hitung 1 kita simpan di sini satunya nih. Maksudnya ini di sini simpannya. Nah, jadi kita simpankan itu dalam 15 itu 1. Kita simpankan ke depannya. Oh, sorry. Saya baru ingat. Ini 16. Kan heksa 16 ya. Ini banyak salah ketik nih ternyata. Dari kemarin. Nah, ini 16. Ya. Jadi di sini kan tadi kalau saya jabarkan 8 tambah A. A ini nilainya tadi 10. 8 tambah 10, 18. 18 kurang 16 sama dengan 2. Maka di sini ditulis 2. 16-nya ini carry off kan ke sini. Oke, udah ya. Ngerti ya? Disimpankan di depannya. Nah, 16-nya disimpankan ke depannya. Di sini E itu 14 ya. 14 ditambahkan 1 ditambahkan 9. Berapa tuh? 15 tambah 9. 15 tambah 9 24 ya. 24. 24 kurang 16 sama dengan 8. 8. Ya, makanya di sini 8. Sisanya ditulis. 8. 16-nya ini jadi 1. Carry off kan ke sini. Nah, jadi di sini 1 turun. Karena kan di sini nggak ada yang dijumlahin. Jadi sini 0, sini 0. Maka sini hasilnya 182 dalam bentuk heksa. Nah, jadi kita harus ingat juga di sini A itu berarti 10, E itu 14. Jadi 14 tambah 9, 8 tambah 10. Nah, kalau lebih dari 16, hitung 1. 16 itu hitung 1. Sisanya yang kita tulis. Jadi kayak 18 kurang 16, 2. 16-nya itu bukan kita tulis 16 di depannya. Kita tulis 1. Kita hitung 1. Jadi itu dalam satu digit. Gitu. Ini untuk penjumlahan. Oke, untuk pengurangan sama. Nah, di sini kalau pengurangan lebih enak, juga bisa kita lakukan konversikan dulu ke dalam bilangan desimal. Nah, jadi di sini kita ambil lebih gampangnya.
Ya, pada pengurangan jika bilangan yang dikurangi lebih kecil pada bilangan pengurangannya, maka dilakukan peminjaman pada tempat yang lebih tinggi. Nah, sama kayak tadi, kita simpankan kalau lebih dari 16. Kalau di sini, kalau kita kurangin, nah kita pinjam dari tempat yang lebih tinggi atau digit yang selanjutnya dengan nilai 16. Gimana? Di sini kita ada contoh pengurangan 12E1 dikurang 627. Oke, dapat ya. Jadi kita lakukan kurang 1 kurang 7, E kurang 2, 2 kurang 6, 1 kurang 0. Nah, untuk 1 kurang 7, 1 kurang 7 kan nggak bisa ya. Kita pinjam dari si E. Kita pinjam. Jadi di sini bukan 1 yang kita pinjam, tapi 16. Maka di sini 16 ditambah 1 dikurang 7, hasilnya 10. Dalam bentuk desimal. Konversi ke heksa. 16. A ya. Lalu di sini E dikurang 2. E tadi berapa? Dalam desimal 14 ya. 14 dikurang 2. Tapi karena tadi kita udah pinjam 1, maka dikurangi 1. 14 kurang 2 kurang 1 sama dengan 11. Desimal konversi ke heksa B. Oke, 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 nggak bisa ya. Pinjam lagi 1. Nah, berarti di sini 16 yang dipinjam itu jadinya 16. Ya, tapi dia di sini 1. 16 ditambah 2 dikurang 6. 16 sama 2, 18 kurang 6, 12 ya. Nah, 12 dalam bentuk si heksa itu C. Nah, lanjut di sini. Kita lihat 1. Tapi 1 ini kan dikurangi 0. Si 1 ini tadi kan mau kita pinjam kemarin. Berarti kan di sini 0. Udah nggak ada. Makanya di sini 1 yang tadi ada, kita kurangi 0, 1. Karena udah kita pinjam di sini. Ya, jadi ini 1 tadi udah pinjam ke sini. 1 dikurang 1 dikurang 0. Kenapa? Di sini kan 0 dihitung. Maka hasilnya 0. Nggak usah ditulis. Kita tuliskan dari tadi. Yang A, B, C. Dari belakang. Jadi jawabannya 12E1 dikurangi 0, dikurangi dengan 627 sama dengan CBA. Dalam bentuk heksadesimal. Ini pengurangan. Jadi konversiin dulu ke desimal, lalu kita kurangkan, selanjutnya kita konversikan lagi ke heksa, lebih mudah. Oke, ini perkalian. Nah, perkalian sama, konversiin juga dulu ke si desimal. Ya, di sini perkaliannya ada 5C dikali 76. Oke, C kali 6, 5 kali 6. Biar gampang, ini kita lihat yang pertama, stepnya. Jangan panahnya. Oke, jadi pertama 6 kali C dulu ya. 6 kali C. C itu dalam si desimal apa? 12 ya. 6 dalam desimal 6. 6 kali 12, 72. Oke, ini perkalian. 72 kita bagi 16. Sama kayak konversi. Kan kita harus konversi kan. Konversi desimal ke heksa kan bagi ya. Oke, desimal ke heksa kita bagi. Jadi 72 dibagi 16 sama dengan 4. Ada sisanya 8. Sisanya yang kita tulis di sini 8. Oke ya. Lanjut 6 kali 5. Ya, di sini 6 kali 5. 6 kali 5 sama dengan 30. 30 ditambahkan 4. Karena tadi apa? Dia hasilnya itu 4. Yang dituliskan sisa. 72 bagi 16 kan hasilnya 4. 4-nya disimpankan ke digit selanjutnya. Jadi 30 tambah 4, 34. 34 kita bagikan 16 sama dengan 2. Dengan sisa 2. Sisanya lagi yang kita tulis 2. Karena nggak ada lagi perkalian sesudahnya, maka hasil 2 yang kita simpan tadi itu kita tulis. Jadi hasilnya 22, 8. Yang selanjutnya, 7 kali C dan 5 kali 7 kali 5. Ini kita lihat.
Yang pertama, 7 kali C. C berapa tadi? 12. 7 kali 12 sama dengan 84. Kita bagi 16. Karena di sini radiksnya 16. Karena dari desimal kan. Hasilnya 5. Ada sisanya 4. Yang kita tulis sisa. Jangan hasil pembagian ya. Sisa 4. Tulis 4. Oke, 5 kita simpan di sini. Kita simpan nih untuk yang di sini. 5 kali 7. 5 kali 7 atau 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, 35. 35 ditambahkan 5 tadi. 40. 40 bagi 16. 2. Sisa 8. Tuliskan 2. Tuliskan 8 ya. Kan sisanya dulu kita tulis. Karena nggak ada lagi, perkalian selanjutnya kita tulis di 2. Maka hasilnya di sini 228 ditambah 282. Jumlahkan. Ya. 8, 6, di sini 10, di sini 2. Ya, kalau kita langsung konversiin ini hasilnya A. Itu dia tadi. Jadi di sini hasil dari perkalian 5C dikalikan 76, 2A, 68. Gitu ya. Jadi di sini kalau pembagian kita butuh, perkalian butuh kita kalikan dengan radiksnya si 16. Karena kita lakukan perkalian berdasarkan dari desimal. Kalau kita kalikan secara heksa langsung, nggak perlu kita bagi. Gitu ya. Ini perkalian, nah yang terakhir ini pembagiannya. Nah, mungkin minggu depan ya, udah 11, 13. Nah, jadi ini pembagian heksa. Kita punya nilai 1214, kita bagikan dengan 1B. Ya. Nah, amannya kita lakukan proses yang namanya konversikan dulu ke dalam desimal lagi. Nah, jadi di sini 1B berapa dalam bentuk si desimal. Nah, ini 1214. Kita bagi 1B. 1B dulu kita konversiin 27. Oke, berarti 27 dibagi 1214. Nah, 1214 ini pun harusnya kita konversiin ya. Kalau misalnya sama, oke kita tulis. Nah, di sini 1214. Nah, bagi dengan 1B berapa? Nah, di sini 27 dikali 10. Ya, itu hasilnya 270. Nah, jadi di sini harus 270. Itu. Nah, mana ya? Jadi kalau heksa berapa nih? 1214. Kalau kita konversiin ke desimal, nanti boleh coba dikonversiin ya. Di sini kalau 1B itu 27. Jadi 1214 berapa? Nah, kalau kita langsung pakai heksa bisa juga. Ini berarti tadi 10 ya, 27 kali 10. Hasilnya 270. 270 kita konversikan ke heksa. Berarti di sini 10, di sini 10 Tapi kalau di sini berarti 270. 270. Oke, di sini 270 ya. Nah, kalau di dalam bentuk heksa tadi 10 Nah, oke kita kurangin. Ya, ini harusnya ini udah dikonversiin. Nah, kalau kita kurangin hasilnya itu 144. Nah, 144 itu dalam bentuk si heksa. Tapi kalau dalam bentuk desimal berapa itu? Bukan 144 ya. Jadi ini dalam bentuk 1214 kita konversiin dulu ke desimal, 144-nya juga. Nah, ini secara desimal, secara heksa, 144 kita bagi 1B secara heksa. Jadi di sini 1B itu dikali dengan C. C itu berapa? 12. Ya. 1B 27. 27 dikali 12, 324.
Ya, berarti di sini 324 ya. Nah, sini 324 hasilnya. Nah, jadi kalau 4 ya, karena kita konversi ini ya 324. 324 kurang 324 sama dengan 0. Maka di sini tadi hasilnya AC. Tapi kalau dalam bentuk desimal ini 10 dan 2. 10 dan 12. Itu dia untuk pembagian. Jadi kalau pembagian jangan lupa semuanya ini soalnya ini konversiin dulu ke si desimal. Nah, kalau di sini saya cuma tulis ininya aja, ini kalau misalnya dalam bentuk si desimal. Tapi untuk pembagian tulisan seperti ini ya nggak saya buat. Jadi ini kalau secara desimal. Kalau secara eksa ini dia 1B kali A sama dengan 10E. 1B kali C sama dengan 144. Makanya hasilnya di sini AC. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Atau belum ngerti? Kalau masih bingung nanti ini videonya saya upload lagi ya ke YouTube. Soalnya semalam ada juga video, cuman beda prosesnya. Oke, sampai sini udah ada ngerti atau belum sama sekali nih? Nanti kalau saya lanjut lagi, takutnya nggak nyampe. Pembahasannya nggak sampai ke kalian, jadinya nggak bisa dipahami. Nah, ini saya share untuk link absensinya ya. Ini cluster all ini ya. Iya, Bu. Oke, mungkin kalau nggak ada ditanya, mungkin pertemuan hari ini sampai sini. Nanti paling saya evaluasi, coba ada beberapa soal nanti untuk tugas ya, supaya udah paham atau belum. Nanti kalau saya lanjutin terus, kalau di sini nanggung, nanti sistem yang lain bingung. Tapi di sini nanti kita masuk ke aljabar boolean, lalu nanti ada masuk rangkaian flip-flop sama satu lagi saya lupa, kata map kernel. Nah, itu. Jadi mirip-mirip. Jadi pokoknya nanti kita bahasannya 0101 sih. Oke, jangan lupa diisi link absensinya. Kalau nggak ada yang ditanya, saya akhir pertemuan ya. Jadi ini simpan dulu, nanti kalau bagi yang belum nggak bisa hadir nanti WA seperti biasa aja. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam.